Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas tentang modus penipuan yang lagi marak nih ya, yang mengatasnamakan kurir paket. Banyak sekali korbannya, saya cek ya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 orang gitu ya. Di Facebook yang share pengalamannya kena tipu dan sampai masuk TV juga. Ini modus baru, modus penipuan online dan bisa meludeskan gitu ya, bikin ludes, bisa bikin ludes rekening ya, khususnya yang punya banking, m-banking atau e-wallet, Dana, OVO, GoPay yang kayak gitu. Oke. Jadi pastikan simak videonya sampai selesai teman-teman. Di sini saya coba ngasih tips untuk menghindari penipuan tersebut ya, supaya teman-teman atau bapak ibu semua itu tidak menjadi korban penipuan yang modus kurir ini. Oke. Nah, di sini teman-teman saya izin ambil ini dari akun BRI ya, di Instagram atau apalah, lupa saya. Hati-hati modus aplikasi palsu. Waspada jika menerima pesan yang mengatasnamakan kurir pengiriman paket dan mengirimkan file APK ya, aplikasi gitu ya. Biasanya kan disebutnya APK untuk diklik dan diinstal. Oke. Nah, itulah bahayanya mendownload aplikasi yang gak ada di Play Store ya, meskipun di sini kan channel saya ini membongkar aplikasi investasi bodong ya, yang modus penghasil uang juga. Di channel saya ini dominan seperti itu bahasannya. Meskipun yang ada di Play Store pun belum tentu aman sih gitu ya. Kenapa? Karena banyak aplikasi yang menawarkan investasi bodong ada di Play Store juga, tapi mungkin lebih terproteksi gitu, karena kan untuk mendaftarkan sebuah aplikasi ke Play Store itu ada tahap keamanannya gitu. Kalau yang nggak aman, nggak mungkin ada di Play Store. Keamanannya dari segi data, kan nanti aplikasi akan diinstal, dipasang di HP gitu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Saya menemukan di Facebook ya, ambil sampel seperti ini. Modusnya seperti ini, tiba-tiba ada yang WhatsApp ya, mengatasnamakan kurir. Oke, dan mereka kirim file APK. Oke. Nah, ketika teman-teman atau bapak ibu semua klik dan menginstal aplikasinya yang di luar Play Store, ini kan nantinya menginstal aplikasi. Nah, di sanalah bahayanya teman-teman. Nanti biasanya disuruh ngisi apalah, ada berupa kode link yang di dalamnya sudah dimodifikasi dan disimpan kode phishing gitu ya. Ini menurut saya ini lebih ke phishing gitu ya, modus penipuan online, pencurian data gitu ya. Nah, jadi kalau bapak ibu atau teman-teman semua mendapati WhatsApp yang tiba-tiba ada yang WA gitu yang mengatasnamakan kurir, dan kebetulan nih bapak ibu semua, teman-teman semua gak lagi nunggu paket, abaikan saja, langsung blokir gitu. Nah, nanti saya kasih tips bagaimana cara menghindarinya gitu ya. Nah, contohnya ini juga ya, dari berbagai mengakunya dari berbagai perusahaan ekspedisi ya. Tadi mengatasnamakan JNT, si cepat gitu kan. Bahaya teman-teman ini ya. Ini juga menurut saya merusak nama baik perusahaan ekspedisi ya. Nama JNT si cepat itu jadi rusak juga pada awalnya gitu. Menyangkanya kan beneran dari perusahaan itu, tapi sekarang kan sudah jelas ini adalah penipuan yang mengatasnamakan ekspedisi gitu. Nah, misal seperti ini ya. Kalau dirasa ini kan paket apa ya, saya nggak ada pesan. Nah, kalau menurut saya, kalau sudah jelas
teman-teman semua nggak lagi nunggu paket, abaikan saja, langsung blokir, nggak apa-apa gitu ya. Nah, contoh lagi ini ya, cek data barang lah gitu misalnya ya. Ada cek resi tapi filenya itu berbentuk nanti ketika diinstal itu berbentuk aplikasi teman-teman ya, APK. Terus nah misal kayak gini, lihat foto paket gitu kan, ada tulisan APK di sana. APK itu singkatan teman-teman ya, singkatan dari aplikasi gitu ya. Tapi aplikasi si penipu ini ketika diinstal itu bahaya banget untuk keamanan data yang ada di device atau di HP teman-teman atau Bapak Ibu semua. Nanti data-data yang ada di HP Bapak Ibu semua bisa kena phishing ya. Bahkan banyak kan, ada kejadian yang kalau nggak salah sampai 100 juta tuh. Tiba-tiba saldo rekening ludes. Kalau sudah seperti itu kan bahaya sekali teman-teman ya. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Cara mewaspadainya. Pertama, kalau Bapak Ibu tidak sedang menunggu paket, langsung saja abaikan. Atau Bapak Ibu semua bisa ajak video call. Karena kalau komplotan penipu itu paling nggak mau diajak video call. Oke? Atau Bapak Ibu semua, teman-teman semua bisa menanyakan. Biasanya kalau kita langganan paket, misal saya di langganan paket di JNE, JNT ya, itu saya selalu simpan nomor kurir. Oke, nomor kurir selalu saya simpan. Jadi kalau kadang saya nanyain udah ada gitu ya. Misal saya lagi nunggu kurir JNT, karena saya selalu simpan nomor-nomor kurir, karena kan saya juga sering online ya, belanja online, itu sudah tahu lagi gitu. Dan si kurir paketnya itu sudah tahu lagi rumah saya gitu ya. Jadi jarang lah ngehubungin, malah sudah saking seringnya gitu ya. Kalau yang sering itu bisa kenal deket sama kurirnya gitu. Terus kalau mereka mengatasnamakan ini ada kiriman dari siapa gitu. Nah, logikanya aja teman-teman. Biasanya kalau misal saya nih dikirimi paket sama teman saya yang dari Sumatera misal, mau kirim paket ke saya, sebelum kurir ngasih informasi, pasti teman saya yang di Sumatera itu lebih dulu dong. Nanti saya kirim ini misal ya, nanti saya kirim ini via ini, dan biasanya kan ketika ngirim paket suka dikasih nomor resi. Nah, biasanya orang yang kalau beneran ada orang yang ngirim paket ke kita, biasanya orang itu lebih dulu menghubungi dan ngasih nomor resinya gitu ya. Terus apalagi ya? Terus untuk WhatsApp, ini kan kebanyakan ke WhatsApp gitu ya. Dan hati-hati juga, mungkin nanti ada tiba-tiba nge-inbox gitu ya di Facebook atau Telegram atau di DM Instagram juga sama saja. Hati-hati teman-teman. Nah, khusus yang ini kan banyak kasusnya yang tiba-tiba random ke WA. Nah, kalau tiba-tiba seperti itu kan misal foto, ketika kita ada yang ngirim foto, video, itu kan bisa disetting ya di WA tuh. Bisa disetting apakah langsung membuka atau kita klik sendiri untuk melihatnya gitu. Kalau kebiasaan saya, WhatsApp itu enggak otomatis terbuka. Kalaupun ada orang lain di grup dimanapun itu, kalau ada yang kirim gambar, kirim video, kirim link aplikasi seperti ini, APK, itu enggak otomatis terbuka. Jadi perlu kita klik. Nah, jadi bisa dipantau. Gimana sih caranya si para penipu itu bisa tahu? Misal ada yang pas banget gitu, misal nyebut nama kita di WhatsApp-nya pas banget. Misal, selamat malam Bapak Budi, misal. Ini ada kiriman paket. Kebetulan yang nerima paketnya itu Budi. Nah, itu bukan kebetulan teman-teman sebetulnya. Saya curigai bahwa si komplotan penipu itu nyari nomor random yang ada WhatsApp-nya, mereka kirim random. Kirim pesan yang berisi penipuan itu
ya. Mereka gambling, nyari mangsanya seperti itu. Dan kenapa bisa ada yang tahu tepat, misal, selamat malam, ini dengan Bapak Budi. Teman-teman harus diingat, sekarang itu ada aplikasi, contoh ya, saya contohkan satu. Ada aplikasi namanya Get Contact. Oke, ketika si penipu itu random nyari nomor WA, nomor telepon, di random lah gitu. Mereka, saya curigai mereka itu ngecek dulu di Get Contact. Jadi kan di Get Contact itu orang yang nyimpen nomor kita akan tahu, ya. Jadi misal teman kita itu namain kontak kita, nomor kita itu dengan nama apa, misal Budi, Andi, misal seperti itu. Kalau ada yang pas kebetulan si penipu itu nyapa, misal seperti tadi yang saya katakan, contoh, selamat malam Bapak Budi, misal. Loh, kok bisa tahu namanya? Ya itulah saya curigai dari Get Contact, teman-teman. Jadi si penipu itu terorganisir, ngecek dulu, oh ini namanya Budi. Otomatis dong, nanti pas kirim WhatsApp ke orang yang namanya Budi itu pas. Jadi si orangnya itu merasa, oh ini kok tahu gitu. Ini ada kiriman untuk Bapak Budi, misal. Nah, perlu dicurigai itu, teman-teman ya. Kecurigaan saya ke sana gitu. Si komplotan penipu itu ngecek dulu di Get Contact nama, nomor telepon yang punya nama yang punya nomor teleponnya gitu ya. Jadi itu tips dari saya, teman-teman ya. Itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua atau Bapak Ibu semua tidak menjadi korban penipuan selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.